Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Hoax ya, pembohongan publik yang dia bilang ada patah tulang, tulang remuk. Karena saya juga punya datanya, tidak ada yang namanya patah tulang atau tulang remuk. Ada bengkak di sini dan goresan di sini. Ada bengkak di bawah, ada bengkak jendolan di bawah ketiak dan ada goresan. Tuh. Nah, itu kan akhirnya kan aku diperiksa sama dokter kan, datang ke sini. Dokternya ke rumahku karena aku bener-bener yang depresi juga, aku nangis-nangis, yang trauma fisik dan mental. Aku sampai apa ya? Kok bisa seperti ini gitu, karena memang sebelum-sebelumnya juga kan saya selain mendapatkan sebelum kejadian kemarin aku juga sering mendapatkan verbal abuse, body shaming, kemudian juga mental abuse gitu loh, karena selama berhubungan tuh memang menurut aku toxic sih gitu, kita ada toxic relationship, sering berantem memang sebelum-sebelumnya juga, dan kadang itu tadi wanita itu terlalu banyak memaafkan, love is blind, itu jangan deh. Ibaratnya tuh semakin kita berusaha untuk memaafkan, kita tuh semakin value atau harga kita tuh jadi rendah gitu. Jadi saya sering mentoleransi ketika dia salah, sering memaafkan, seolah-olah tuh he will take us for granted gitu loh, kita tidak akan diapresiasi, jadi merasa apapun yang akan terjadi ini cewek akan selalu kembali. Itu hal yang sebenarnya kita sebagai wanita nggak boleh seperti itu, kita harus mencintai diri kita gitu. Jadi jangan sampai cinta kita ke orang tuh lebih besar sampai melukai diri kita sendiri. Mungkin ya luka-luka ini kan sampai sekarang, sampai yang ini masih kerasa, tapi luka hati aku entah kapan bisa hilang. Itu verbal abuse ya, body shaming, aku sering kena body shaming itu di depan make up artis, di depan orang lain lah gitu. Memang menurut aku kurang etis untuk disampaikan sebagai seorang kalau dia seorang laki-laki ya gitu. Aku ya itu tadi mendapatkan mental abuse, verbal abuse, physical abuse, komplit gitu. Cuman kadang ya itu tadi, kita selalu toleransi, kita selalu berusaha nanti suatu saat akan berubah. Sebenarnya jangan pernah bertahan untuk toxic relationship gitu. Apapun itu kita harus love yourself first gitu, karena kalau kita nggak cinta sama orang ya gimana kita, kalau kita nggak cinta sama diri sendiri gimana kita bisa cinta sama orang lain gitu. Intinya sih ini benar-benar pelajaran untuk saya, untuk kita semua, untuk lebih menghargai diri kita sendiri, karena sebelum kejadian ini memang ya sebelum-sebelumnya juga banyak hal yang cukup menyedihkan ya. Sebenarnya juga aku ya kalau ini kan ada orang lain kan yang melihat, sebelumnya kita berdua pun dia sering loh ada nyekek saya, jambak gitu-gitu. Tapi aku juga masih dimaafkan karena kan yang ibaratnya tuh ya itu tadi, love is blind gitu. Dan kadang orang juga, kok kamu mau sih sama dia, kok kamu mau like you got different class with him, katanya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, kadang kita kan nggak ngerti ya, itu tuh kan sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan kan, yang kayak gitu tuh. Kita berharap juga untuk dia suatu saat berubah, berharap suatu saat akan mengapresiasi, karena aku selalu terus-terusan ngasih kebaikan kan ya ketika dia sakit. Bukan cuman kemarin di rumah sakit aja, sebelumnya itu selalu aku kasih fasilitas ya, karena kebetulan dia juga brand ambassador. Dan sangat mengecewakannya lagi, sebagai brand ambassador pun one prestasi ya, kewajibannya tidak diselesaikan. Dan saya juga ada bisnis juga sama, kontraknya juga dilanggar gitu kan ya. Saya kan semua pasti saya proses jalur hukum, karena kan dia juga playing victim, dia kan melaporkan saya ke polisi duluan
dia laki-laki, dia melaporkan saya ke polisi atas penganiayaan, tapi yang babak belur aku gitu. Versinya dia yang merasa teraniaya, Tapi kan dia nggak kenapa-kenapa gitu. Saya saat itu saya nggak bisa praktek, saya sempat masuk IGD, kemudian saya juga kan karena mental aku belum siap, aku juga kan healing liburan itu untuk ibaratnya menghilangkan stres depresi kita. Aku kena fisik psikis gitu loh. Jadi saat itu akhirnya ada seorang yang lain, makanya ada kan istilah itu lebih sedih ketika kamu membuat wanitamu menangis dan ada laki-laki lain yang menghapus air matanya. Saat itu adalah orang dari masa lalu aku yang mengajak aku untuk ayo jangan sedih gitu, like forget him, he doesn't deserve you kayak gitu. Dan dia juga akhirnya aku pergi liburan kan ya, posisinya sudah putus dan dia yang minta putus gitu. Dia dan bahkan ibaratnya karena pertengkaran kemarin saya pun di attack sama keluarganya, kakaknya juga attack aku, ibaratnya ada di posisi si orang ini sampai bilang kata-katanya gini, sangat tidak pantas lah untuk dilontarkan sebagai sama perempuan ya, jangan ngemis-ngemis, jangan mohon-mohon untuk balikan lagi sama adik aku. Itu kan otomatis who is your brother, kayak aku merasa semakin udah sedih, makin dijatohin lagi gitu. Akhirnya ya aku berusaha untuk membuktikan kalau aku juga nggak mau untuk ngemis-ngemis, kan orang dia yang minta putus gitu kan ya. Ya sudah gitu. Nah setelah itu ya aku pergi karena itu tadi hati aku kan belum sembuh. Aku baru keluar rumah, keluar dirawat juga kan ya. Akhirnya ya aku healing. Aku baru keluar rumah sakit, besoknya aku langsung pergi. Karena ya aku booking tiket aja tuh pas di hari H aku kejadian. Akhirnya aku harus pergi 1 minggu ini aku udah puyeng, aku pengen liburan gitu. Nah pas lagi liburan seminggu aku dilaporin. Terus akhirnya besoknya aku pulang. Ya. Di sana aku dikabarin, ada orang ngabarin aku, ada orang baik, dok kamu, karena kan kalau kita berbuat baik sama orang pun pasti tahu ya gitu. Jadi dikabarin, dok kamu dilaporin gini. Aku ibaratnya, dan banyak pers juga yang minta untuk dokter klarifikasi dong. Makanya aku bilang di sini justru saya yang korban gitu lah. Itu tadi saya korban physical abuse, mental abuse, verbal abuse gitu. Tapi aku tidak speak up. Kenapa? Karena aku mau tuh kita damai aja lah, hidup tuh peace is priceless gitu loh. Toh aku aja ibaratnya tuh bukan yang berdarah-darah atau gimana. Memang mengakibatkan aku nggak bisa beraktivitas selama semingguan ya. Aku juga sampai tuh muntah-muntah terus asam lambung meningkat, stres kan. Aku juga sempat ke IGD juga, makanya kan diperiksa semuanya sama dokter, sehingga luka-luka itu semua terekam, ada di rekam medis seperti itu. Jadi dari ibaratnya tuh meskipun aku tidak melaporkan saat itu, semuanya ada untuk catatan dari segi rekam medis dan lain-lain. Sebenarnya tuh waktu pas dokter saya datang ke rumah, dia langsung aja ke kantor polisi untuk dilakukan visum, karena kan visum itu perintah polisi kan. Ya mungkin bukan itulah, mungkin pemeriksaan aja. Tapi kan dia memang ada sakit tapi bukan karena saya, dan saya pun banyak juga data dia mulai dari MRI, radiologi. Jadi saya juga tahu kondisi dia sebelumnya, dan di sini dia juga banyak hoax ya, pembohongan publik yang dia bilang ada patah tulang remuk. Karena saya juga punya datanya, tidak ada yang namanya patah tulang atau tulang remuk. Itu betul-betul pembohongan publik gitu. Jadi ketika dia sakit dia bilang patah tulang atau tulang remuk, itu sama sekali tidak benar. Hanya saraf kejepit saja sama skoliosis gitu loh. Tapi dan pengapuran ya, cuman tidak ada yang namanya
patah tulang remuk itu karangan gitu. Dan ibaratnya tuh apalagi nih yang mau tanyain. Intinya Dokter, dirimu kan tadi sudah cerita kalau dia sudah berkali-kali dan dirimu masih memaafkan juga. ya itu tadi cinta buta. Iya. Nah ini kan sudah sampai ke jalur hukum, apa masih ada pintu maaf dari dirimu untuk Aku sih ikutin prosesnya, tergantung ya itu aku nggak bisa ikutin prosesnya aja yang berjalan. Saya juga nggak tahu gimana itikat baik dari pihak sana. Yang pasti di sini kan juga ada One Prestasi, dia sebagai brand ambassador, dan ada juga One Prestasi sebagai partner bisnis. Karena kan makanya di sini saya sangat kecewa dia tidak profesional gitu loh. Karena kan hal ini juga merugikan bukan hanya saya, dia juga harusnya merugi. Ini kan sebenarnya terlalu dibesar-besarkan juga oleh beliau. Dia kan syuting tiap hari, aktivitas terus, malah aku yang masuk IGD, kemudian dirawat, kemudian aku masih belum bisa beraktivitas sampai akhirnya memilih untuk healing, liburan. Karena kan itu kita healing untuk mental kita kan ya. Gitu. Setelah itu pun nggak sampai di situ, aku malah dilaporin. Itu sangat kecewa sih. Makanya karena saya juga di sini korban, ya saya lapor balik dong. Itu kan hak saya sebagai warga negara. Gitu. Sudah. Gitu, makanya kita tunggu proses selanjutnya dari pihak kepolisian. tidak ada panggilan lagi? Belum sih. Belum ada panggilan. Gitu, makanya saya sih dia menempuh jalur hukum, saya juga kan sama, karena saya juga ada bukti, ada saksi gitu. Maka ya kita lihat sajalah nanti proses ke depannya. Yang pasti ini kan saya ini kecil loh badannya, apa bisa menganiaya seorang yang tingginya 192 cm, tenaga aku yang hanya segini, gimana sih gitu loh. Ini sangat lucu sih, di mana akal sehatmu gitu loh. Dan dia memang aktor gitu, tapi tolonglah dalam kehidupan nyata jangan berdrama gitu. Ini kehidupan nyata tidak perlu maksudnya itu tidak perlu profesi kamu sebagai aktor dalam dunia nyata pun banyak pura-pura, banyak drama. Sudahlah gitu, hidup tuh yang real aja. Dokter, masih satu ketinggalan tadi. Dirimu pacarannya sudah berapa lama dokter sama dia, dan apa awalnya yang membuat dirimu jatuh cinta sama mantan? Udah lama sih, cuman itu tadi dia kan orangnya Awalnya tuh sosoknya gimana pas di awal? awalnya ya baik-baik aja sih, orangnya perhatian gitu loh. Terus kita saling support dalam bidang bisnis gitu. Udah agak lama, lumayan ibaratnya tuh. Cuman ya itu tadi, dia pun baru publish kan bulan April. Dia tulis 20 April berapa, seolah-olah kita baru jadian. Padahal enggak, itu udah lama. Dia baru publish tuh kenapa? Karena selama berbarengan saya, dia banyak menjalin hubungan juga dengan wanita lain. Gitu loh. Jadi dia memang baru publish karena mungkin saat itu si cewek-ceweknya baru dia putusin. Yang aku tahu, karena ini banyak laporan loh, orang-orang itu pada ngehubungin saya kalau mereka itu berhubungan dengan si ini. Yang aku tahu aja nih, yang dipacarin bareng ada 5 orang saat berbarengan dengan aku. Terus ada juga yang ketika dipublish tuh banyak yang ngehubungin loh, Dok, kok mau sih sama dia, dulu tuh dia pernah ngajakin aku staycation loh, gini, dikirim-kirimin chat-chatnya dia. Dari situ kan aku tanya kenal di mana, micet lah, Tinder lah, sosmed banget. Dia memang orangnya sosmed banget, sampai Kitty, Bigo. Aku aja nggak tahu Kitty, Bigo, dia sampai punya loh. Memang dalam kehidupan nyata seolah yang kalem, tapi di sosmed gue gatel banget. Satu lagi aku rasa untuk pemirsa, carilah laki-laki yang terlalu bersosmed. Mendingan tuh yang real aja lah dalam kehidupan nyata. Karena online affairs tuh banyak banget. Dia di situ ketemunya yang seperti itulah gitu. Dari online ketemu ya begitu, sampai fans juga diajak staycation. Ini udah keterlaluan sih.
Makanya pembohongan lainnya tuh seolah-olah kan orang mikirnya tuh kita baru jadian, padahal udah lama gitu. Terlalu banyak manipulasi dan kebohongan. Audio Jungle.